selain dari warga Indonesia yang memang senang bersosial media, kita Hmm. juga kayak mengetahui arah perbincangan publik tuh seperti apa gitu. Terus pas waktu itu tuh kan ada nih dibilang kalau netizen Indonesia itu paling nggak sopan gitu ya. Itu pernah menganalisa ini juga nggak Oh, tentang pernah, persoalan ini? pernah. Iya. Jadi Evelo tuh punya algoritma yang namanya strength analytic ya. Strength analytic itu Hmm. tujuannya untuk mengetahui kecenderungan percakapan ini tone-nya ke arah mana. Nah, yang disebut Hmm. nggak sopan itu kalau di Evelo namanya impolite. Jadi kecenderungan orang untuk tidak polite. Nah, 3 tahun Hmm. belakangan memang netizen Indonesia itu udah mulai itu impolite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Bertemu kembali dengan saya Rinda Rahmawati dalam program Bercerita, berbagi cerita di balik berita, episode ke-89. Program ini diinisiasi oleh beritabaru.co, portal berita kaum muda yang bertekad untuk meluruskan distorsi informasi. Nah, pada episode kali ini kita menghadirkan seorang narasumber bernama Dudi Rudianto. Beliau merupakan founder dari Evelo Big Data Analytics. Nah, tema yang akan kita angkat dalam bercerita di episode kali ini ialah Big Data dan opini publik. Teknologi informasi yang selama ini kita nikmati menggunakan algoritma sebagai metode pengumpulan dan pengelolaan data. Melalui algoritma, berbagai informasi diperoleh dan diklasifikasi ke dalam big data yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan maupun prediksi. Oke, selamat malam Bapak Dudi Rudianto. Halo, selamat malam. Apa kabar, Mbak Rinda? Iya, baik. Sehat Bapak di sana? Sehat, sehat selalu. Alhamdulillah, oke. Ya, eh, selamat datang di beritabaru.co dalam program bercerita, berbagi cerita di balik berita di episode 89. Sedikit mengulas big data itu juga memungkinkan proses analisis menjadi pengambilan keputusan maupun prediksi. Jadi big data memungkinkan proses analisis menjadi lebih efektif, lebih efisien, sekaligus memberikan hasil yang lebih detail dan menyeluruh. Nah, Evelocop ini sebagai perusahaan teknologi yang berbasiskan big data service memfungsikan ya hasil analisis untuk melihat kecenderungan persepsi dan respon publik terhadap isu tertentu. Nah, lalu bagaimana nih analisis big data selanjutnya mampu mempengaruhi dan membentuk opini publik? Nah, untuk itu kami menghadirkan nih dalam episode kali ini yang pastinya sangat luar biasa sekali, dan mari kita berbincang-bincang dengan narasumbernya langsung, Bapak Dudi Rudianto ya. Nah, Pak Dudi, di malam hari ini kita ada temanya itu big data dan opini publik. Nah, sebagai platform big data service, bagaimana sih sesungguhnya cara kerja Evelo dalam melihat respon publik terkait pemberitaan isu tertentu? Oke. Kalau bicara tentang cara kerja, ini berarti saya akan jawab yang agak teknis sedikit, nggak apa-apa ya. Iya. Dari zaman dulu, sebelum era Yahoo, tahu Yahoo nggak, Mbak? Yahoo Search Engine ya? Iya, 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 Atau iya. jangan-jangan belum lahir zaman eranya Yahoo? Oke, dulu sebelum eranya Yahoo Search Engine, masyarakat tuh mendapatkan informasi dengan cara clipping. Nah, dulu kalau kita ingat zaman kita sekolah, itu kita dapat pelajaran, tolong dong kamu clipping tentang keberhasilan tim bulu tangkis Indonesia menjuarai Piala Dunia kemarin gitu. Kemudian kita pulang ngerengek-ngerengek ke orang tua gitu ya, tolong dong beliin koran, beliin majalah gitu. Kemudian dilakukan clipping, Iya. digunting-gunting, tempel dalam buku, ada yang bukunya kecil, ada bukunya besar gitu, ada fotonya juga. Ngalamin itu. Ngalamin juga ya, ya itu Iya. namanya clipping. Iya. Nah, big data itu kurang lebih sama kayak gitu. Jadi ada sumber data yang dituju, kemudian dengan kecerdasan tertentu dia ngambil-ngambil data itu, memotong-motongnya, kemudian ditempatkan melalui
tempat yang benar. Kalau kita dulu zaman clipping di dalam buku. Nah, setelah era IT ini berkembang, era internet, kemudian orang udah mulai nyari-nyari tuh, karena tadinya newspaper itu mulai banyak berlahiran portal berita gitu ya. Kemudian orang nyari informasi itu ke Yahoo Search Engine. Mungkin banyak pernah ngalamin juga ya zaman Yahoo gitu. Kemudian keterlibatan masyarakat dunia terhadap internet itu meningkat. Penggunaan internet mulai masif masuk ke rumah tangga. Dulu hanya terbatas di sekolah, di kantor, bahkan di instansi pemerintah seperti itu. Kemudian lahirlah era Google. Kemudian kita kenal sekarang namanya googling gitu ya. Apa-apa mau cari info, googling dulu gitu kan. Nah, kira-kira Evelo itu punya fungsi yang mirip-mirip Google. Jadi tugas dia itu adalah nyari informasi ke media berita, ke portal berita, ke media sosial gitu ya. Terus kemudian dikumpulin jadi satu di dalam big datanya Evelo. Nah, ini secara teknis disebut indexing. Indexing itu artinya memberi halaman, memberi penanda bahwa kalau mau nyari yang olahraga tuh di sini loh tempatnya gitu ya. Itu namanya indexing. Nah, kalau Google bentuknya adalah kumpulan berita, kalau di Evelo hasil akhirnya adalah kumpulan data statistik. Nah, statistik ini yang kemudian dibaca oleh seorang analis, oh ternyata isu kelangkaan minyak goreng ini adalah isu yang lebih besar daripada soal pemilu misalkan. Nah, itu dibaca oleh si analis, kira-kira gitu. Nah, jadi kerjanya sebenarnya intinya ngambil data, nyimpen, ngolah, ngajiin. Kira-kira kayak gitu. Nah, itulah fungsi dari si Evelo. Jadi kalau misalkan clipping itu kan kayak pengumpulan aja. Nah, kalau di Evelo ini bedanya kita ya dikumpulin terus nanti keluarnya itu berupa data statistik seperti itu ya. Bentuknya bisa macam-macam lah. Karena kita melakukan modeling data dalam jumlah yang banyak banget, sehingga si analis nih kadang-kadang hanya melihat sudah paham, tanpa perlu melakukan analisa dengan human, dengan penetrasi manusia yang lebih dalam. Nah, dengan menggunakan fasilitas daily trending ini, kecenderungan apa sih yang bisa dibaca dan disimpulkan dari data media sosial? Oh, banyak banget, Mbak. Jadi gini, Evelo menyebutnya daily trending. Masyarakat umum mungkin tahunya kebanyakan trending itu di Twitter ya, karena memang yang paling populer soal trending itu kan Twitter ya. Tapi Evelo sendiri punya trending banyak banget. Pertama, trending Twitter ada, trending YouTube ada, trending Facebook ada, bahkan trending berita ada. Nah, apa manfaat dari trending? Trending ini bermanfaat untuk kasih tahu ke kita, ke pemakainya, bahwa di antara kumpulan data yang banyak, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan data, itu ada loh data yang ternyata menceritakan sebuah peristiwa secara spesifik, dan itu dianggap menjadi concern publik. Misal ya, trending soal Gunung Semeru meletus. Nah, itu menunjukkan bahwa ada concern publik, Gunung Semeru meletus. Nah, daily trending itu kerjanya adalah memberitahukan kepada si pengguna, ini loh yang menjadi concern publik di media dan di media sosial. Kira-kira gitu. Mirip lah dengan trendingnya Twitter. Jadi bisa kayak lebih, ini loh apa yang lagi sedang dibicarakan gitu, yang benar-benar kayak kalau di Twitter itu trending Twitter, kalau di sini tuh emang benar-benar semuanya pasti kita bisa dapat di situ. Seperti itu ya, iya. Jadi lebih lengkap gitu. Benar. Misalkan soal pawang hujan yang di Mandalika gitu ya. Oh iya. Itu juga seberapa jauh trending di Twitter, di YouTube, di berita, di TikTok gitu. Misalkan di TikTok, ada yang nanya, di TikTok trending nggak? Evelo menjawab trending dong. Kurang dari 24 jam, pawang hujan Mandalika itu sudah ditonton sampai 107 juta kali, kurang dari 24 jam. Itu kan trending. Ya kan? Iya. Artinya
hari itu atau kemarin masyarakat Indonesia pasti kenal si pawang hujan itu kan. Nah, untuk di trending sendiri yang tentang pawang hujan ini lebih trending di mana nih di semua sosial media yang ada? Lebih cepat trending di mana? Di Twitter dan TikTok. Kalau di Oh, YouTube lebih trending soal Ukraina nyerang Rusia nyerang Ukraina, betul. Kalau di media online terbagi nih, ada yang trending soal pawang hujan, ada yang trending soal minyak gorengnya langka, janji minyak goreng, bahwa hari Senin nanti akan nangkap mafia minyak goreng gitu. Iya. Kayaknya sekarang berita di TikTok minyak goreng udah kalah ya dengan pawang hujan, karena sekarang lagi ramai banget pawang hujan itu. Betul, sampai ke dunia internasional ya. Benar. 107 juta loh. 107 juta itu artinya hampir separuh penduduk Indonesia jumlahnya loh. Iya, ngomongin Evelo ini ya, kita juga pengen tahu nih, sejak kapan sih didirikan, terus bagaimana awal mula Pak Dudi ini tercetus ide mendirikan Evelo, karena emang keren banget ya bisa menganalisa, terus kayak misalkan mungkin tadi dari makalah atau terinspirasi dari sana ya. Dari clipping ya. Mungkin bisa diceritakan ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Dudi. Oke, kalau boleh diceritakan, Evelo itu pertama kali di launching 2013, setahun sebelum pelaksanaan pemilu presiden 2014. Kalau launchingnya 2013, berarti pengembangannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum itu kan, gitu ya. Jadi sebenarnya Evelo ini kita bangun atau saya ciptakan itu terinspirasi oleh platform yang dipakai oleh Presiden Barack Obama saat itu. Jadi ceritanya Barack Obama itu kan Demokrat ya. Demokrat tuh cenderung terbuka, liberal dan seterusnya. Obama ini mendukung undang-undang pernikahan sejenis atau same sex marriage, kira-kira gitu. Nah, tetapi ada ganjelan nih, karena di Texas, di negara bagian di Texas sana, itu nggak mendukung. Tahu sendiri kan, Texas itu lebih konservatif dan republikan. Ya. Nah, Obama ini berhasil memenangkan jajak pendapat bahwa masyarakat Texas akhirnya mendukung legalitas pernikahan sesama jenis. Dari mana Obama yakin bahwa dia menang? Dia memakai sebuah platform saat itu yang disebut Crimson Hexagon untuk memetakan kemana arah perbincangan publik di Texas, dan Obama ini harus ngapain gitu. Nah, waktu baca jurnal itu, saya pikir wah ini keren banget ya. Ada satu platform yang bisa melihat kecenderungan publik kemana melalui media sosial. Nah, saat itu kita lagi bangga-bangganya tuh, Indonesia adalah pengguna Facebook terbesar keempat dunia gitu ya. Setelah Amerika, Brazil, kemudian Arab Saudi, kemudian Indonesia gitu. Indonesia juga pengguna Twitter nomor 3 terbesar di dunia gitu ya. Nah, akhirnya karena berpikir kalau kita hanya bangga jadi 3 atau 4 besar, ngapain gitu kan. Akhirnya saya terinspirasi bersama teman-teman, kemudian menginisiasi research tentang bagaimana membangun platform big data yang Indonesia banget. Indonesia banget itu maksudnya gini, kita bisa punya algoritma yang bedain mana SBY presiden, mana SBY itu Surabaya. Mana Pak D itu Pak D obrolan biasa, dan Pak D yang ada asosiasinya sama Presiden Jokowi. Nah, itu Indonesia banget kan. Kalau platform yang berbahasa Inggris, dia nggak bisa membedakan mana Pak D Pak D biasa dan mana Pak D yang berhubungan sama Presiden Jokowi. Mungkin kalau Mbak Linda sekarang search di Google, nyari BCL misalkan, itu Google kasih saran loh. BCL ini bunga Citra Lestari atau apa? Lestari. Nah, itu yang saya maksud tadi, yang Indonesia banget. Jadi setelah melalui riset yang cukup panjang, alhamdulillah tahun 2013 kita launching tuh Evelo.
dan dipakai pertama kali saat Pilpres 2014. Itu Mbak. Mm-mm. Jadi emang awalnya keren banget ya terinspirasinya dari kayak misalkan kita tuh harus eh, selain dari apa warga Indonesia yang memang senang bersosial media, kita Hmm. juga bisa ini ya kayak mengetahui arah perbincangan publik tuh sekarang tuh yang kayak seperti apa gitu. Terus pas waktu itu tuh kan ada nih dibilang kalau netizen Indonesia itu paling nggak sopan gitu ya. Itu gimana ininya? Pernah menganalisa ini juga nggak Oh tentang pernah, persoalan ini? pernah. Iya. Jadi Evelo tuh punya algoritma yang namanya strength analytic ya. Strength analytic itu Hmm. tujuannya untuk mengetahui kecenderungan percakapan ini tone-nya ke arah mana. Nah, yang disebut Hmm. nggak sopan itu kalau di Evelo namanya impolite. Jadi kecenderungan orang untuk tidak polite. Nah, 3 tahun Hmm. belakangan memang netizen Indonesia itu udah mulai itu impolite, terbiasa mencaci, terbiasa Iya. menghina, dan ya mungkin itu bagian dari residu pilpres ya, terbentuknya grup Hmm. cebong kampret, terus kemudian Hmm. sekarang ada lagi namanya kelompok cebong kadrun gitu ya. Kemudian merembet tuh Hmm. ke kehidupan sosial lainnya, kemudian melahirkan generasi yang dalam kacamata Evelo selalu memang berkata-kata impolite gitu. Nah, memang Iya. ini sebenarnya tugas dari kita bersama, pemerintah, guru gitu ya, bahwa Hmm. masyarakat tuh memang harus diedukasi untuk bertutur yang baik, tidak Hmm. hanya melalui omongan, tapi melalui apa yang dia ketik. Dan memang wajar kalau berbagai platform analitik dunia pernah menempatkan netizen Indonesia itu termasuk 3 besar yang suka ngomong kasar. Dan itu benar, terbaca oleh Velo. Ya, tapi kayaknya netizen Indonesia eh, apa ya, nggak terpengaruh gitu dengan berita ini ya, walaupun dicap nggak sopan dan lain sebagainya, masih banyak juga berkeliaran komen-komentar yang kurang baik gitu dan tidak menyenangkan. Ya walaupun Ah, walaupun nggak sopan, tapi paling ditunggu Mbak buktinya. iya itu Waktu dia. Pratama Arhan pindah ke klub bola di Jepang, Hmm, dalam waktu 1 hari IG klub bola tersebut followernya meningkat drastis, bahkan mengalahkan klub iya. satu di Jepang. Kemudian Hmm, waktu kecelakaan Vanessa Angel, ada hmm, artis yang marah-marah, artis dari Amerika atau dari mana ya, dari luar itu, yang bilang gue bukan Vanessa Angel yang kecelakaan di Indonesia itu kan gitu. iya. Nah terakhir MotoGP Mandalika, di mana akun Iya. Twitter MotoGP akhirnya tembus 3 juta. Memang Hmm, itu netizen kita luar biasa Mbak. Jadi luar walaupun biasa polite, sekali emang. mempengaruhi dunia kan gitu ya. Gerakannya super cepat ya. Kalau Betul. netizen Indonesia itu. Ngetiknya luar biasa itu. Antara pikiran dan ucapan udah nyambung Mbak. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh di chat box ya, tulis aja nanti bisa dibacakan. Nah, kalau boleh tahu sendiri, Mas, apa sih latar belakang Pak Dudi dan rata-rata tim yang bekerja di Evelo? Berasal dari studi ilmu sains tertentu atau apa gitu? Atau barangkali ada eh, kawan-kawan yang bercerita juga tertarik nih belajar algoritma atau big data sehingga bisa menyesuaikan dengan bidang keilmuannya. Oke. Kalau saya sendiri backgroundnya IT memang. Beberapa Hmm. teman-teman yang membantu saya backgroundnya justru sastra. Oh, Sastra, sastra ya. betul. Ada yang sospol gitu ya, Hmm. bahkan ada yang ekonomi marketing. Tapi teman-teman yang Hmm. mendevelop big data ini memang backgroundnya adalah IT. Nah, Oh, IT. kebetulan di FLO itu tidak ada satupun yang backgroundnya IT dari universitas negeri. Semuanya swasta. Bahkan swasta yang Hmm. tidak terkenal gitu ya. Nah, kita kumpul bareng, belajar, kemudian mendevelop, dan ternyata bisa. Jadi, kalau ditanya apakah ada teman-teman yang tertarik bikin big data, harusnya siapa aja bisa, selama memang mau belajar yang tepat, belajar cari guru yang tepat,
terus kemudian tidak gampang menyerah, pasti bisa bikin big data sendiri. Kalau teman-teman di sini pengen gabung nih gimana? Ada nggak kayak misalkan kriteria khusus gitu untuk bisa bergabung atau belajar deh dengan Evelo gitu tentang big data ini? Kalau belajar sebagai analis, backgroundnya apa aja boleh, Mbak. Mau PR boleh, Hmm. mau sospol boleh. Bahkan ada beberapa analis kita yang jurusannya adalah akuntan gitu ya. Itu Hmm. boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk di big datanya, di teknologinya memang sebaiknya sih backgroundnya ya teknis banget ya. Hmm. Karena dia memang Hmm. ngejahit mesinnya, membangun mesin Evelo. Karena memang teknologi big data ini juga teknologi yang nggak mudah ya. Buktinya Evelo sendiri Ya. butuh waktu bertahun-tahun ya untuk bisa mengembangkan teknologinya dan mengambil data yang cukup lengkap baik di Twitter, di TikTok, di YouTube, di IG, di Facebook, di media online. Gak banyak loh yang bisa begitu, Mbak. Iya. Emang nggak banyak ini. Jadi di tim sendiri di Evelo tuh ada berapa? Kalau di core-nya yang menjahit Evelo-nya cuma 4 orang. 4 orang. 4 orang Oke. aja. Kan? Tapi yang Tapi, supportnya banyak mm, teman-teman. Tapi yang ngejahit hanya 4 orang. ini 4 orang ini benar-benar eh, kerja keras atau emang santai nih kan 4 orang tapi kita bisa kayak misalkan teman-teman di Evelo tuh bisa mengumpulkan banyak data dan lain sebagainya gitu. Hmm. Enggak juga, kita fun aja ya. Oh, fun aja. Fun aja. Dari 4 orang itu terus terang, udah setahun nih saya sendiri belum pernah ketemu. Oh, belum pernah. Jadi Belum virtual pernah. terus. Mereka kerja dari rumahnya, mungkin sambil pulang kampung dan Hmm. seterusnya gitu. Jadi eh, kerja santuy tapi banyak yang bisa diambil gitu ya. Kerja santuy tapi stres juga. Oh, stres juga ya ternyata ya. Jadi Stres juga. butuh berapa lama nih kalau teman-teman pengen belajar tentang hal-hal seperti ini, big data? Hmm, kalau berapa lamanya pasti relatif ya. Ada yang butuh Mm-mm. setahun untuk paham, ada yang butuh 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya. Tapi menurut saya setidaknya harus belajar 8 jam sehari. Itu baru oke. Oh, iya, jadi emang harus banyak belajar. Kayaknya memang kalau misalkan backgroundnya bukan anak IT juga susah ya. Kalau membuat big datanya, backgroundnya Mm-mm. bukan IT, ya pasti effortnya akan 2-3 kali lebih. Ya, effortnya harus Hmm, lebih ya. pasti lebih sulit lah. Nah, Karena dia harus have mm-mm. fun-nya ya. Iya. Kalau beda dengan Mas Dudi sendiri emang udah seneng jadi ya menikmati aja gitu. Walaupun stres tetap dinikmati ya Pak. Iya, enjoy aja katanya, work hard, party hard. Ya. Bagaimana nih dari Evelo memilih isu atau berita tertentu di media untuk kemudian dianalisis melalui big data yang nantinya disajikan kembali hasilnya ke publik. Oke, tadi udah dijelasin di awal, cara kerja FL itu 3, ngumpulin, nyimpen, kemudian nampilin, kan kira-kira gitu ya. Hmm. Nah, kalau ngumpulin itu jelas kerja dari mesin, Iya. terus ada kumpulan data nih, kumpulan data. Nah, itu tinggal kita setting aja, misalkan Hmm. saya pengen tahu berapa banyak yang ngomongin Rusia dan Ukraina. Terus di mana nih? Di YouTube, di TikTok, di Facebook, atau di Instagram. Itu tinggal di setting ya. Kira-kira kalau hanya untuk setting seperti itu di Evernote cuma butuh 1 menit gitu ya. Terus kemudian dia Hmm. akan menyiapkan datanya, dan persiapan datanya itu cuma 7 detik loh, sampai kemudian siap ditampilkan. Nah, terus kita bisa mengkategori nih, ini adalah informasi tentang politik misalkan,
ini informasi tentang sosial misalkan, atau ini informasi tentang minyak goreng misalkan, itu tinggal ya klik-klik dikit lah jadi datanya. Nah, apa sih yang membedakan nih metode dari Evelo dengan platform-platform lain yang Perbedaan mungkin fokusnya di big data? kalau perbedaannya sih mungkin nggak banyak ya, tapi kelebihannya saya paham loh. Kelebihannya adalah data Evelo paling lengkap, Mbak. Jadi Evelo mengklaim sebagai satu-satunya platform big data di Indonesia yang bisa mantau media online pemberitaan dengan skala yang masif dan seluruh media sosial yang dipakai di Indonesia. Jadi ini salah satu apa ya keunggulan ya dari Evelo sendiri atau beda dari yang lain deh gitu ya. Iya, Kalau mungkin metode sama gitu, tapi ada nih kelebihan dari Evelo sendiri dari yang lainnya. Iya, mungkin begitu kali ya. Atau bisa dibilang bahasa Sejauh competitive advantage gitu ya kira-kira. Oke. Nah, sejauh mana sih data-data hasil dari pengolahan algoritma oleh Evelo dapat mempengaruhi opini publik? Oke. Sebelum ke opini publik, saya mau cerita tentang case nih. Boleh. Ada seorang menteri yang ngurusin hal-hal sosial di Republik ini. Dia ngurusin mulai dari orang yang terlantar, yang tidak terurus, yang putus sekolah, yang kemudian tidak punya uang karena di PHK, dan seterusnya, dari Sabang sampai Merauke. Salah satu dasar dari Bu Menteri dalam memberi pertolongan kepada warganya atau warga negara Indonesia adalah laporan dari daerah. Nah, Evelo itu membantu setiap hari memfeeding. Di sana di Aceh, di Malabo sana, itu ada loh seorang ibu yang tinggal di gubuk, belum dapat bantuan dari dinas manapun, hidup sebatang kara, dan hanya di-feeding oleh petugas kelurahan secukupnya. Ibu itu berpotensi terlantar. Itu Evelo tuh yang dapat datanya itu. Kemudian dibuat menjadi satu kumpulan data, disampaikan kepada menteri yang bersangkutan setiap pagi, dirapatkan menjelang siang, menjelang sore kementerian itu sudah memutuskan bantuan ke ibu yang bersangkutan. Ibu tersebut. Jadi dengan bantuan Big Data Evelo, ibu di Malabo tadi itu hanya butuh dari pagi sampai sore untuk kemudian menerima bantuan. Itu artinya Evelo mampu membaca program-program real yang ada di masyarakat. Terus bagaimana dengan opini publik misalkan? Opini publik apalagi? Opini publik Evelo itu beberapa kali atau banyak kali dalam banyak kesempatan memang memberikan pendapatnya dan berhasil memberikan dampak positif bagi pembentukan opini publik. Contohnya soal polemik agama. Kan baru-baru sedang ramai namanya Saifuddin Ibrahim ya, yang menyatakan bahwa pernyataannya itu dianggap membuat gaduh publik. Nah, Evelo melalui algoritmanya itu memberi pendapat, itu bukan lagi gaduh, tapi menciptakan ketakutan. Sehingga dengan hasil analitik Evelo, kemudian kita memberi masukan kepada pemerintah nih, Menteri Agama, Menko Polhukam, kemudian Panglima TNI, Kapolri, dan juga ormas-ormas agama untuk bersama-sama memberikan pernyataan agar soal Saifuddin Ibrahim ini diteruskan ke ranah hukum. Nah, itu hal seperti itu Evelo sering lakukan. Ya, jadi selain opini publik juga bisa lebih mendalam dari opini publik sendiri, kayak permasalahan-permasalahan juga bisa didapat oleh Evelo ini ya. Betul. Keren banget. Itu terinspirasi dari Singapura loh. Jadi di Singapura. Singapura itu waktu menerapkan Smart City,
salah satu platform yang dia pakai adalah membaca kecenderungan warga Singapura pada saat menggunakan layanan publik, terutama layanan transportasi umum. Dari situ kemudian pemerintahnya, oh ternyata mereka butuh tempat sampah nih di titik-titik tertentu. Nah, besoknya tempat sampah. Tempat sampahnya ada, oke. Betul. Nah, terinspirasi dari situ dan Evelo kemudian mengembangkan diri agar tidak hanya di opini publik, tapi memang apa sih yang menjadi kebutuhan publik itu bisa dibaca oleh Ya, jadi lebih ke apa sih yang dibutuhkan oleh publik sendiri. Nah, tadi kan kayak misalkan perbincangan publik di semua media sosial itu antara Twitter, Instagram, Facebook, TikTok itu kan dapat dianalisis secara menyeluruh. Nah, gimana sih bisa untuk secara integrasi gitu? Oke. Kalau mengintegrasikan media sosialnya pasti nggak bisa ya. Karena setiap media sosial itu punya karakteristik masing-masing. Misalkan di Twitter, kecenderungan orang kan meretweet, meng-quote tweet, atau mereplaynya kan ya. Tapi kalau di TikTok, itu kecenderungan orang memang hanya nonton, kemudian kasih love, sama komentar. Kalau dia suka, dia akan share ke Instagram, share ke Twitter. Begitu juga di IG itu berbeda. Nah, tetapi Evelo mengumpulkan data-data itu menjadi satu topik. Jadi topiknya misalkan minyak goreng gitu ya. Kemudian diklasifikasi nih, minyak goreng kalau berdasarkan jumlah komentar, di IG berapa banyak, di YouTube berapa banyak. Nah, disitulah letak integrasinya. Based on komentar, based on view, atau based on likes. Likes itu kalau di YouTube ada likes, di IG ada likes, di TikTok juga ya, ada. Di Twitter ada juga. Nah, metrik itulah yang dikumpulin jadi satu, kemudian dilihat di platform mana nih yang paling besar gitu. Misalkan paling besar. Betul. Misalkan serangan Rusia ke Ukraina, paling besar di YouTube. Masyarakat memang mencari referensinya ke YouTube. Tapi soal pawang hujan dan minyak goreng, memang di TikTok. TikTok, ya. Soal pemilu, memang di Twitter, kira-kira gitu. Jadi sekarang itu banyak juga yang Pak Dudi untuk teman-teman nyari informasi itu di TikTok. Jadi kalau dulu TikTok itu sempat ditolak atau banyak yang ngebully, tapi sekarang banyak juga informasi-informasi di TikTok. Ini karena apa nih? Pernah menganalisa tentang itu nggak? Pernah. Jadi gimana? TikTok ini kalau di perbincangan kami di Evelo, ini platform yang aneh nih. Aneh. Aneh, benar. Dia punya kecepatan produksi konten secepat Twitter. Ini begitu ada video viral, orang yang komentar, orang yang nonton, orang yang ngebagi ini luar biasa. Mungkin di WA-nya Mbak juga sering kan ada video-video TikTok yang di-share ke sana gitu ya. Iya. Kecepatannya itu udah mirip Twitter. Kemudian dari sebaran pengguna. Pengguna TikTok ini udah mirip pengguna Facebook. Dari orang yang sangat terpelajar, ya kan, orang kelas atas banget, orang di daerah urban, orang-orang di kampung, bahkan orang yang kerja di hutan sambil nambang, nebang pohon, atau lagi bangun jembatan, itu pengguna TikTok. Ini. Iya. Nah, kayaknya semua bisa jadi konten di TikTok ya. Benar, jadi konten di TikTok. Terus kemudian dia juga mirip dengan Instagram karena apa? Basisnya adalah visual, gitu ya. Iya. Jadi TikTok ini dibilang aneh karena dia sepertigaan antara Twitter, Facebook, dan Instagram. Kemudian ada keanehan. Videonya kan pendek, Mbak. Iya. Paling lama 3 menit ya. 3 menit. 3 menitan. Nah, ini juga mempengaruhi cara orang nonton video. Dia kalau tidak suka di 15 detik pertama, dia cenderung skip. Iya. Gitu ya. Itu juga mempengaruhi akhirnya orang nonton video di YouTube. Jadi orang kalau nonton lagu nih, dengerin lagu baru gitu, kalau 15 detik pertama dia nggak
impresif, dia pasti akan tinggalin. Jadi TikTok ini akhirnya merevolusi bagaimana cara orang menyajikan sebuah konten semenarik dan sekreatif mungkin. Cuma ada problem nih Mbak. Kadang-kadang di TikTok orang pakai filternya kelewatan. Oh. Jadi apa ya, bisa kayak misalkan ini membohongi publik ya. Karena filternya terlalu kejam. Filternya terlalu kejam, bener. Tapi gini, dia juga menggambarkan problem real di masyarakat loh. Di TikTok itu untuk pertama kalinya kita tahu tentang Tante Lala yang marah-marah ke anaknya karena nggak hafal Pancasila. Iya. Ratu Entok yang protes soal sekolah online yang memberatkan orang tua, dan itu problem ternyata. Yang memang kalau kita lihat berdasarkan jumlah yang komentar, jumlah yang nonton itu kan besar, tinggi. Besarnya itu kemudian dibaca oleh Evelo sebagai atensi publik terhadap problem yang disuarakan oleh si pemilik akun itu. Iya, untuk anak-anak milenial sendiri juga di TikTok kayak misalkan yang males baca untuk berita gitu, kalau di TikTok kan bisa sambil dengerin dan sambil ada visualnya gitu. Jadi lebih enak untuk didengar dan dilihat gitu. Kalau untuk anak-anak sekarang gitu. Ya, yang mager ya, yang mager. Iya, mager. Rebahan sambil scroll-scroll aja gitu. Nah, apakah hasil analisa dari Evelo ini bisa disebut sebagai dari bagian dari social network analysis? Oke Mbak, kalau boleh dibilang social network analysis atau SNA itu adalah part dari Evelo. Jadi dia hanyalah salah satu feature yang dipakai oleh si pengguna platform analitik ini untuk menganalisa suatu informasi tertentu. Nah, feature itu macam-macam. Salah satunya adalah social network analysis. Gitu. Jadi dengan kata lain, SNA itu sebenarnya part dari big data seperti Evelo. Oh. SNA itu kan sebenarnya kalau Mbak punya akun Twitter misalkan, siapa sih yang punya kecenderungan nge-retweet atau nge-like gitu ya. Terus kemudian siapa yang nge-mention, terus kemudian melalui algoritma ini, kemudian ditampilkanlah secara visual mana kubu yang mendukung Mbak, mana kubu yang kontra, kira-kira gitu. Sebenarnya fungsinya cuma itu aja. Ini juga. Iya, ini ada yang komentar nih, data yang dikeluarkan Evelo itu analisisnya keren dan mantap. Oh gitu ya? Iya, keren tuh apa? Iya, tuh apa? Ini dari ya mungkin informasinya itu kayak tajam dan memuaskan gitu para pembacanya, analisisnya itu tajam, mungkin seperti itu ya. Ya, bisa jadi. Nah, ya di masa depan itu apakah data-data big data ini yang bersedia sosial tersebut sudah dapat mewakili atau mencerminkan nih representasi dari opini publik? Kita pisahkan dulu dengan apa yang disebut survei ya. Gitu. Oke, survei. Iya. Saya kira jangankan di masa yang akan datang, sekarang pun sebenarnya sudah mencerminkan apa yang menjadi opini dari publik. Contohnya begini, Evelo itu memiliki satu algoritma untuk mengklasifikasikan taksonomi interest seseorang dengan jumlah 2·1024. Apa maknanya? Maknanya adalah kita membagi apa yang menjadi keinginan orang itu menjadi klasifikasi yang jumlahnya itu semua. Nah, Evelo itu bisa mengklasifikasikan ada kumpulan perempuan di Bandung Selatan, rata-rata pendidikan adalah SMA, terus kemudian peduli terhadap parenting, dan punya masalah rumah tangga. Jadi, kita bisa membaca kesimpulan bahwa
di daerah tersebut, di Bandung Selatan, rata-rata perempuan berumur 30 sampai 34 tahun itu punya kecenderungan peduli terhadap urusan parenting and family dan punya kecenderungan masalah keluarga. Nah, dengan itu kemudian data itu bisa dipakai, Mbak. Oleh siapa? Iya. Oleh pemerintah misalkan. Oke, berarti kami harus menyiapkan kebijakan tertentu agar itu tidak menjadi bom waktu. Kalau buat entitas politik misalkan, oke, berarti saya perlu dong sosialisasi ke daerah tersebut dengan membawa ahli soal keluarga misalkan, atau ahli parenting gitu ya. Kemudian mengajak masyarakat berdiskusi hal-hal yang berkaitan dengan parenting and family. Nah, artinya dari membaca apa yang dia omongin di media sosial selama setahun saja, big data seperti Evelo ini bisa menganalisa kecenderungan opini publik. Walaupun dia nggak ngomong, aku ini loh punya masalah keluarga, enggak. Tapi ada di Evelo yang membagi kemana sih dengan dia berbicara gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu apa ya, keunggulan dari Evelo sendiri. Nah, ada nggak sih kelemahan dari analisis big data ini? Kayak misalkan tadi tuh hasilnya akan dirujuk untuk kebijakan-kebijakan publik. Ada nggak kelemahan-kelemahan dari big data? Kelemahan big data itu apabila dikomparasi dengan survei. Jelas opini publik yang bersumber dari media sosial itu berbeda sekali dengan survei. Tetapi big data seperti Evelo ini umumnya digunakan sebelum survei dilakukan. Misalkan gini, saya ingin melakukan survei tentang mungkin nggak anak sekolah itu bawa bekal es krim. Nah, sebelum dilakukan survei, tugas big data Evelo itu adalah melakukan potret, kemudian melakukan intervensi dalam bentuk integrated digital campaign gitu, kemudian memastikan bahwa masyarakat itu tersosialisasikan kalau sekolah itu sebaiknya jangan bawa air putih, tapi bawanya es krim gitu. Ini kebetulan ada produk es krim yang nggak cair-cair selama 10 jam misalkan gitu ya. Nah, setelah dilakukan intervensi market seperti itu, baru kemudian dilakukan survei. Seberapa banyak masyarakat paham, seberapa banyak masyarakat bisa menerima produk tersebut dan seterusnya. Kalau kelemahan, setiap big data analitik itu punya constraint tersendiri soal bagaimana dia ngumpulin data. Misalnya gini, ada big data A itu canggih banget visualisasinya, tetapi datanya terbatas, gitu ya. Ada big data yang datanya cukup oke, visualisasinya oke, tetapi cara dia nyimpen tidak membuat sistem itu jadi real time, sehingga kemudian terkesan lemot. Macam-macam lah. Setiap big data punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Tapi jadi big data itu disebut big data, manakala datanya besar, banyak, terus tumbuh, macam-macam formatnya, punya kecepatan yang tinggi untuk diakses, dan visualisasi yang canggih. Nah, itu namanya big data, Mbak. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu bukan big data, tapi bukan big lagi, ya, tapi data aja gitu ya. Small data. Gitu. Small data aja. Nah, kalau misalkan nih, dengan adanya big data ini, apakah masih perlu nih untuk survei-survei secara offline atau tatap muka? Kan biasanya tuh banyak sekali ya, mau persoalan sosial atau persoalan politik misalnya, yang kalau ramai itu politik ya biasanya tuh, yang banyak banget survei. Nah, masih bisa efektif digunakan cukup dengan analisis big data aja nih? Dalam beberapa case sebenarnya cukup dengan analisis big data, tapi menurut saya kehadiran big data analitik dan masifnya penggunaan media sosial di masyarakat itu tidak menghentikan peran dari survei. Justru dia melengkapi atau membuat pengayaan gitu. Misalkan gini, ada lembaga survei yang dimotori oleh Burhanuddin Muhtadi ya.
itu kemudian melakukan survei bahwa masyarakat cenderung menolak penundaan pemilu dan perpanjangan presiden. Ini hasil surveinya. Terus kemudian Burhanuddin Muhtadi itu mengambil data dari Evelo untuk menyempurnakan tesis hasil surveinya. Berdasarkan survei data Evelo bahwa yang membicarakan pemilu tidak sampai 1 juta, yang joy dengan bicara pemilu cuma 28%, yang nggak suka bicara pemilu itu ternyata 27%, kecenderungan sentimen yang negatif 53%, dan seterusnya. Justru survei dan big data analitik ternyata saling melengkapi. Nah, dalam tesis soal penundaan pemilu misalkan, dalam paper yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi tadi, bahwa temuan antara big data analitik dan hasil survei ternyata sejalan. Bahwa klaim bahwa masyarakat tuh ingin pemilu ditunda ternyata nggak benar. Jadi kalau ada yang membentur-benturkan, justru menurut saya saatnya sekarang bergandengan tangan, saling harusnya saling ya, harus bisa saling apa ya, saling jalan bareng aja gitu. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin ke survei nih. Aduh, jadi ke distrak mau nanya apa? Gimana? Apa ya? Kalau misalkan nih, nanti kita juga buat teman-teman dulu ya, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar aja, dibacakan. Berarti kalau misalkan dari Evelo sendiri nih, sering nggak sih kayak misalkan bekerja sama dengan mungkin pemerintahan atau lembaga atau apa gitu untuk kayak misalkan dari sisi analisisnya gitu. Oke. Sering nggak? Ada nggak? Ya, memang Evelo itu punya layanan untuk kerjasama dengan secara komersial ya, secara komersial dengan lembaga tertentu, baik pemerintah, swasta maupun kalau dengan pemerintah misalkan kita juga punya kerjasama dengan beberapa dinas, beberapa pemerintah daerah atau kementerian yang tugasnya adalah Evelo membantu memotret apa yang menjadi persoalan dari lembaga atau kementerian tersebut di mata publik. Kemudian melakukan penilaian apakah persoalan itu bersentimen positif, negatif, ataupun netral. Kemudian melakukan penilaian juga apakah perlu dilakukan aksi lebih lanjut. Misalkan Pak Menterinya harus segera konferensi pers. Atau konferensi pers sudut pandang apa yang harus diambil. Nah, itu bagian dari kerjasama komersial yang selama ini sudah dilakukan oleh Evelo. Iya. Jadi ini juga sangat membantu ya untuk kerja-kerja di pemerintahan sendiri ya, kalau misalkan ada kolaborasi atau kerjasama dengan pemerintah. Karena kita bisa lebih cepat tahu ya, kalau misalkan dari dengan survei sama Evelo ini, kecepatannya mungkin bisa di big data ya, daripada survei secara offline gitu. Kalau survei secara offline kan butuh waktu ya. Butuh waktu, butuh waktu setidaknya antara 3 minggu sampai 1 bulan minimal loh ya. Iya. Tapi kalau dengan big data, persoalan tuh bisa dihadapi secara real time. Seperti yang saya cerita tadi soal ibu yang terlantar di Melaboh itu kami lakukan. Iya. Kemudian kedua, ini kan sebenarnya mirip zaman pemerintahan kita merespon apa yang berkembang di publik dengan cara clipping. Iya. Nah, dulu pemerintah kita itu berlangganan media banyak gitu ya. Terus sebenarnya sampai sekarang juga terjadi. Kemudian di clipping. Ini loh berita-berita yang berkaitan dengan layanan kementerian tersebut. Atau sebuah produk misalkan pasta gigi misalkan, itu dulu mengumpulkan berita-berita dalam bentuk clipping gitu ya. Nah, sekarang mungkin clipping sudah jarang dilakukan, ya itu cukup dilakukan dengan menggunakan Evelo karena digital kan. Iya, sekarang eranya digital ya. Digital, dan tidak hanya di clipping loh. Bisa diketahui ini viral atau enggak gitu, Mbak.
Nah, ini juga ada pertanyaan dari Papa Ceng. Evelo itu produk lokal atau luar ya? Langsung dijawab ya. Langsung dijawab aja. Oke, Evelo tuh 100% produk anak bangsa, Mbak. Jadi apa namanya, kalau bahasa pemerintah kita PKDN-nya hampir 100%. Tingkat kandungan dalam negerinya hampir 100%. Namanya aja Nah, yang jadi bukan Indonesia gitu ya. iya. Jadi bisa kepoin ya Pak Dudi untuk teman-teman yang penasaran nih sama Evelo di Instagramnya ya. Oh iya, kalau mau lihat-lihat data di Instagram, Evelo sering merilis barang berita baru juga kadang-kadang. Iya. Merilis Di berbagai di evelo.corp ya. Iya, Evelo_corp. Iya. Di follow sekalian kalau bisa. Iya, di follow sekalian karena banyak juga ya informasi-informasinya. Di sini kita bisa banyak tahu lah tentang berbagai hal. Sebelum kita akhiri nih perbincangan kita, monggo untuk Pak Dudi menyampaikan pesan untuk kawan-kawan bercerita yang tertarik pada analisis big data. Oke. Pertama adalah mungkin Evelo bukan satu-satunya nasi goreng paling enak di Indonesia, tapi dia adalah bagian dari produk anak bangsa yang dengan berbangga hati ikut melayani Republik ini melalui teknologi yang dimilikinya. Harapannya dapat digunakan lebih luas lagi agar kami juga punya kesempatan memperbaiki, mengembangkan teknologinya sehingga bisa memberikan value yang lebih baik lagi. Kami di masa yang akan datang, Mbak, itu berencana misalkan gini, mampu membaca apa sih ekspresi selama kita berbincang-bincang hampir 1 jam tadi. Apakah happy, apakah marah atau sedih. Nah, itu nanti akan menjadi bagian. Jadi bisa baca perasaan ya. Perasaan melalui ekspresi wajah. Iya, melalui ekspresi wajah. Betul, namanya non-verbal behavior. Keren banget ya. Jadi mungkin nanti setiap tahunnya ada inovasi-inovasi terbaru nih dari Evelo sendiri. Jadi buat teman-teman selalu pantengin nih platform keren banget. Di Instagramnya juga bisa. Silakan di follow dan dikepoin. Kalau mau belajar juga bisa ya. Mungkin bisa di DM aja di Instagramnya nanti banyak. Karena keren banget 100% ini produk lokal dari anak bangsa. Benar. Dari Indonesia pastinya. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan ya kepada Pak Dudi Rudianto, founder dari Evelo Big Data Analytics. Nah, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan bercerita semua yang telah menyimak program bercerita ini di episode 89 pada malam hari ini.